Mantan Kepala Divisi Propam Polri, Verdi Sambo, divonis hukuman pidana mati pada sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 13 Februari lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meyakini mantan Jenderal Bintang 2 itu jadi otak pembunuhan berencana yang menewaskan ajudannya, yaitu Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Atas kasus tersebut, Sambo dinilai melanggar Pasal 340 KUHP, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, dan Pasal 49 Undang-Undang ITE Jungto 55 KUHP. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan lebih berat dari sebelumnya yang diputuskan oleh jaksa penuntut umum, yaitu seumur hidup. Yap, karena ada beberapa poin yang memberatkan vonis hukuman bagi Sambo, dan gak ditemukan keringanan dalam kasus tersebut. Vonis hukuman mati langsung jadi trending topik di Twitter. Di sana, para netizen bersabda kalau vonis hukuman mati tersebut bisa berubah dan Sambo bisa bebas karena adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yang disahkan 6 Desember 2022 lalu. Benar nggak sih kayak gitu? Apakah vonis Sambo merujuk ke KUHP yang baru atau yang lama? Dalam KUHP yang baru, hukuman mati diatur dalam pasal 100, yang mana hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan si terpidana, harapan untuk memperbaiki diri, dan peran terpidana dalam tindak pidana. Kalau dalam waktu 10 tahun tersebut ternyata terpidana nunjukin perbuatan terpuji, maka pidana mati diubah jadi pidana penjara seumur hidup. Tentunya di bawah keputusan Presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung ya. Begitupun sebaliknya, kalau perilaku terpidana makin buruk sampai nggak ada harapan lagi menjadi baik, selama masa percobaan itu, eksekusi hukuman mati bisa langsung dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Oh iya, untuk waktu 10 tahun masa percobaan terhitung 1 hari setelah terdakwa mendapat keputusan tetap dari pengadilan negeri yang diterima oleh kedua pihak atau disebut dengan inkrah. Jika salah satu pihak masih belum menerima keputusan tersebut, maka terdakwa masih bisa mengajukan banding, kasasi. Perbedaan antara KUHP baru dengan yang lama dalam hukuman pidana mati, yaitu nggak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan masa percobaan selama 10 tahun. KUHP baru yang disahkan 6 Desember 2022 lalu baru diberlakukan pada 2026 mendatang. Sementara Sambo divonis hukuman mati pada 13 Februari 2023 dan belum inkrah. Jadi, vonis hukuman mati Sambo berpotensi merujuk pada KUHP yang baru jika belum inkrah. Ungkapan Mahfud MD berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 KUHP baru, yang mana ada perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan terjadi. Maka diberlakukan perundang-undangan yang baru, kecuali perundang-undangan yang lama menguntungkan pelaku dan pembantu tindak pidana. Sehingga KUHP yang baru berpotensi berlaku bagi terdakwa atau terpidana. Melihat kasus yang telah berjalan sejak pertengahan 2022 ini, Menko Polhukam Mahfud MD bilang kalau keadilan publik sudah diserahkan kepada hakim yang gagah dan berani untuk memperbaiki dunia peradilan kita. Jadi gimana menurutmu citizens? Apakah baiknya pakai KUHP yang baru atau yang lama untuk kasus si Sambo ini? Tulis pendapatmu di kolom komen ya.